Shalom saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, kasih Tuhan, damai Allah, berkat yang luar biasa boleh kita rasakan hingga pada kesempatan pagi hari ini. Sebelum kita boleh menikmati renungan bersama-sama, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan, keagungan hanya bagimu ya Tuhan. Atas segala kasih dan kemurahan-Mu yang tak pernah habis bagi kami. Engkau begitu luar biasa dengan segala apa yang Kau berikan bagi kami. Engkau melawat kami, Engkau menjaga kami. Engkau boleh mengantarkan dan menibakan kami di pagi hari yang indah ini ya Tuhan. Kami bersyukur dan bangga punya Allah yang luar biasa seperti Engkau. Dan saat ini Tuhan, kami akan menikmati bersama-sama renungan doa harian bersama dengan harmoni Injil. Berikan kami sukacita, berikan kami hikmat kebijaksanaan untuk boleh menyambut kebenaran firman Tuhan. Kami siap menikmatinya, bekerja, berkaryalah Engkau dalam kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tema renungan kita pada kesempatan pagi hari ini yaitu Tuhan, sesama, dan musuh. Tuhan, sesama, dan musuh. Kita boleh ambil Alkitab kita karena kita akan baca kebenaran firman Tuhan dalam Matius 22 ayat 40. Matius 22 ayat 40. Demikian kebenaran firman Tuhan. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siapakah yang harus kita kasihi? Yang menjadi pertanyaan yang seharusnya ada di benak kita. Siapakah yang harus kita kasihi? Yang pertama tadi, Tuhan, sesama, musuh. Yang pertama Tuhan. Firman Tuhan dengan tegas mengatakan dalam ayat 37 Matius 22, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, keberadaan kita. Ia harus menjadi yang utama, prioritas dengan segenap keberadaan kita. Untuk membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan. Dan tidak cukup hanya dengan berkata-kata, dari bibir saja, hanya beribadah setiap minggu, hadir dalam persekutuan-persekutuan, memberikan korban persembahan. Bukti utama kita mengasihi Tuhan adalah melakukan perintah-perintahnya dan boleh hidup dalam ketaatan. Dalam Yohanes 14 ayat 15 berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Mengasihi Tuhan, saudara, berarti menjadi pelaku firman dan hidup di dalam pertobatan. Dalam Hosea 6 ayat 6 berkata, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Bapak Ibu Saudara, tidak hanya cukup kata-kata yang keluar dari bibir yang kita rangkai dengan begitu manis Bapak Ibu Saudara, tapi pembuktian, ketaatan, kesetiaan, pengenalan yang baik dan benar akan Allah. Yang kedua, sesama. Yesus berkata dalam ayat 39, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bila kita menyebut diri kita orang Kristen, kita sebagai orang percaya, kita harus mengasihi saudara yang lain. Dengan apa? Dengan tindakan yang nyata, bukan hanya di bibir saja. Jadi gaya-gayaan bagi kita. 1 Yohanes 3 ayat 17 sampai 18 berkata, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudara yang menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dalam kebenaran. Dan seringkali sobat seharmoni Injil, kita menjumpai orang Kristen, mungkin dari antara kita juga, boleh kita cek diri kita, bersikap cuek dan tidak peduli terhadap orang-orang di sekitarnya.
yang hidup dalam kekurangan. Bahkan sengaja kita boleh menjaga jarak dari mereka agar tidak diganggu. Kita tidak mempedulikan mereka. Seperti lagu yang sedang viral sekarang, no comment. Kita begitu munafik sekali. Di zaman ini kita hanya mementingkan diri kita sendiri. Banyak sekali. Siapa lo, siapa gue, kalau orang Jakarta bilang. Mengasihi sesama, itu nomor 2. Dan nomor 3, saudara terkasih, musuh. Kita diperintahkan mengasihi musuh. Orang yang telah menyakiti, melukai hati kita. Orang yang membuat kita menderita. Wow, saudara, yang benar saja. Bagaimana caranya? Dia telah menyakiti hati saya. Dia telah melukai saya. Dia telah menyebarkan hal-hal yang tidak benar tentang saya. Ke tetangga. Ke tempat bekerja. Dari ujung ke ujung dia mengabarkan hal-hal buruk, tidak baik tentang saya. Bagaimana saya bisa mengasihi dia? Bahkan dia mengata-ngatai saya dengan hal-hal yang tidak benar. Bagaimana saya bisa mengasihi dia? Mengasihi musuh, misalnya bos kita sendiri di pekerjaan, atau orang tua kita. Banyak anak-anak yang menganggap orang tuanya musuh. Karena apa? Dia berpikir, dia mengira karena orang tuanya tidak seperti yang dia harapkan, itu adalah musuh bagi dia. Musuh banyak sekali. Bahkan mungkin orang tua menjadikan anak musuh karena tidak mau mendengarkan omongannya. Karena tidak selamanya orang tua benar. Ya, baik apa yang dikatakannya, tapi belum tentu benar. Bisa saja membawa kepada kecelakaan atau hal-hal miring. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketiga, siapakah yang harus kita kasihi? Tuhan, sesama, musuh. Bagaimana kita mengerjakannya? Bagaimana kita melakukannya? Berbicara tentang kasih tidaklah cukup. Yang perlu adalah kasih dalam tindakan. Bukan hanya omongan saja, saudara terkasih. Harus kita tanyakan juga kepada diri kita, begitu pentingkah kasih bagi orang percaya? Begitu pentingkah kasih untuk saya? Sehingga tak henti-hentinya kita perlu dan selalu diingatkan perihal kasih ini. Di mana Yesus Tuhan kita memberikan perintah agar kita saling mengasihi seperti Dia yang telah lebih dahulu mengasihi kita. Namun banyak orang berkata, aku mengasihi kamu jika kamu mengasihi aku. Dan itu adalah prinsip kasih dunia, pengorbanan yang bersyarat, Bapak Ibu Saudara. Kasih semacam itu bukanlah kasih sejati. Dalam Lukas 6 ayat 32-33 berkata, dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Wow. Kasih pada hakikatnya adalah untuk diberikan. Dan kita tidak dapat mengasihi tanpa memberi atau berbuat sesuatu. Allah telah memberikan bukti yang begitu nyata bagi kita, bagi murid-muridnya, bahwa Dia mengasihi kita. Pengorbanannya di kayu salib. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 10-11 berkata, inilah kasih itu bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Ini menunjukkan bukan kita yang mengasihi Allah, namun Allah yang telah mengasihi kita, Bapak Ibu Saudara. Bukti lain bahwa Allah sangat mengasihi manusia ialah telah
Diciptakannya terlebih dahulu dunia ini dan segala isinya, terang ada di sana, gelap cakrawala, langit, bumi, binatang, tumbuh-tumbuhan. Barulah Dia menciptakan manusia sehingga manusia dapat menggunakan bahkan menikmati segala fasilitas yang telah disediakan oleh Allah. Jadi kasih itu dari Allah kepada manusia artinya kita menerima kasih yang terlebih dahulu, baru kemudian kita mengasihi. Allah sebagai pemberi dan kita adalah penerima. Inilah prinsip utama kasih. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, sebagai penutup, kekristenan adalah kasih. Semua aktivitas rohani yang kita lakukan harus berpusatkan pada kasih. Tanpa kasih semuanya sia-sia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan pada kesempatan pagi hari ini. Siapakah yang harus kami kasihi? Engkau, sesama kami, bahkan musuh kami yang telah menyakiti kami, yang telah menyakiti perasaan kami, yang telah membuat kami menangis. Sekalipun kami harus mengasihi mereka, kami harus mengampuni mereka. Jamah hati kami, jamah dada kami Tuhan. Ada damai, ada sukacita, ada pengampunan di dalamnya. Bagaimanapun orang jahatnya kepada kami, kami tetap mengasihi mereka. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Bahkan apa yang baik, kami akan beraktivitas, segala aktivitas kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Engkau bekerja bagi kami, memberkati segala pekerjaan usaha tangan Bapa dan Ibu kami. Kerinduan-kerinduan mereka, sakit penyakit, ekonomi mereka dipulihkan oleh Tuhan. Berkati segala pekerjaan tangan mereka. Anak-anak Tuhan yang sedang kuliah, sedang sekolah, sebagai siswa dan mahasiswi Tuhan berkati. Dengan hikmat, dengan kepintaran Tuhan cukupkan segala apa yang mereka perlukan. Kami percaya kami adalah anak-anak Tuhan yang Engkau akan berikan hal-hal yang luar biasa kepada kami ketika kami hidup seturut setia taat kepada Allah. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Allah yang luar biasa. Ampuni dosa-dosa kami, kekurangan kami, kelemahan, ketidakmampuan kami, agar kami layak menerima setiap apa yang telah kami serukan kepadamu. Terpuji nama Tuhan, kekal abadi sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.